Hai sahabat jamur semuanya, kembali lagi di video saya Sulis Jamur. Oke, kali ini aku mau ngebuat tutorial cara membuat bibit F2 dari jagung kecil-kecil atau jagung pakan burung. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak terus videonya ya sampai selesai. Nah, teman-teman, ini dia medianya. Aku pakai jagung kecil. Biasanya ini untuk pakan burung ya. Ini aku lagi ngambil berapa banyak yang dibutuhkan untuk pembuatan bibit F2. Kemudian langsung dikasih air ya, direndam air selama 1 malam supaya tidak keras. Nah, ini setelah 1 malam dan ini juga udah ngembang, mau penuh ya wadahnya, tadi kan nggak penuh. Jadi kalau udah direndam dia cepat lunak kalau direbus. Lalu aku cuci sekalian aku tiriskan supaya kadar airnya itu turun seperti ini. Nah, di sini kenapa saya melakukan perendaman supaya jagungnya itu nggak keras ya, waktu direbus itu nggak terlalu lama. Jadi awal-awalnya sih pas belum mengerti langsung saya rebus, jadi pas perebusan itu agak lama, nggak pecah-pecah kayak gitu. Setelah semuanya udah aku tiriskan, lalu aku masukin ke dalam panci autoclave yang biasanya aku pakai untuk merebus botol. Nah, ini kapasitasnya juga banyak, jadi sekalian aku ngerebusnya itu di situ. Kayak gini langsung dimasukin semuanya, terus ditambahkan air bersih juga. Kira-kira airnya itu ada di atas jagung ya, kayak gini. Nah, jadi airnya itu seperti ini. Nanti kalau pas udah mendidih, airnya kan keserap tuh. Nah, itu ditambahin air lagi supaya nggak supaya nggak kehabisan air. Nah, ini terus aku nyalain kompor. Setelah aku nyalain, aku tutup pancinya. Terus biarkan sekitar 20 menit sampai benar-benar mendidih seperti ini. Dan jangan lupa untuk dicek ya, apakah apakah jagungnya itu udah lunak atau belum. Jadi setelah mendidih aku lihat, nah jagungnya ini masih keras atau udah lunak. Kalau masih keras ya ditambahin air lagi, tapi kalau udah lunak dan udah ada yang pecah, nah itu seperti ini ya, ada yang pecah dan pokoknya gak keras lagi. Nah, seperti itu. Terus matikan kompornya, lalu tiriskan dan biarkan kering airnya supaya nggak basah kayak gitu. Terus setelah aku matiin kompor, aku tiriskan seperti ini. Aku biarkan jagung tetap panas ya, karena kalau disiram air dingin itu biasanya
kadar airnya itu nggak turun-turun, jadi dia akan tetap basah meskipun udah beberapa jam. Tapi kalau dibiarkan dengan uap yang panas seperti ini, dia akan cepat untuk kering. Setelah itu, setelah kering beberapa jam kemudian, aku mau masukin ke dalam botol seperti ini, dan aku biasanya memakai 3 botol langsung seperti ini. Nah, seperti ini langsung aku masukin aja supaya lebih cepat pengisiannya. Oh iya teman-teman, di sini kenapa aku menggunakan media jagung kecil itu untuk memasukkan bibit ke dalam backlog itu lebih mudah, dan miseliumnya juga lebih tebal dan lebih bagus ya kalau kita membuat media jagung utuh seperti ini. Biasanya sih pakai serbuk sama jagung pecah, tapi kayaknya kurang bagus lah ya untuk ngebuat media pembuatan bibitnya itu pokoknya kurang bagus kayak gitu. Jadi lalu aku berpikir untuk membuat media F2 itu memakai jagung utuh, tapi jagungnya itu jagung kecil kayak gini. Kalau jagung yang besar sih bisa aja ya, cuman untuk memasukkan ke media botol itu juga agak susah, dan untuk memasukkan ke dalam media backlog itu juga pokoknya agak lama pas pengisian bibit kayak gitu. Jadi pokoknya kalau pakai jagung kecil itu lebih cepat aja pas inokulasi ke media backlognya itu. Kalau masalah harga sih di tempat aku per kilonya itu 7.000. Sebenarnya sih media apa aja bisa ya, maupun media gabah, media serbuk plus serbuk ditambah jagung pecah itu bisa aja, tapi karena kayaknya ribet juga ya kemarin pas ngebuat serbuk sama jagung pecahnya itu. Kalau ini sih juga ribet juga ya, karena di samping perebusannya 2 kali harus direndam juga, karena kalau nggak direndam ya itu jagungnya pasti akan keras. Nah, setelah selesai aku melakukan pengisian, langsung ditutup seperti biasanya, ditutup dengan kain dan ditutup lagi dengan plastik, diikat pakai karet kayak gitu. Kalau proses ini sih sama aja ya untuk media apa aja sih, kalau mau penyetiman bibitnya itu sama. Jadi untuk waktu penyetiman itu dengan api besar itu sekitar 2 jam, dan airnya itu harus penuh ya, nggak penuh se autoclave-nya itu nggak, cuma penuh di bagian botol yang bagian bawah itu harus penuh kayak gitu, karena supaya nanti nggak kehabisan air. Pokoknya harus 2 jam aja itu udah matang kok, udah bagus, dan pertumbuhan miseliumnya juga udah bagus banget. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari bibit yang aku buat. Tuh putih
tebal banget kan putihnya, jadi hasilnya itu seperti ini. Dan nggak usah diragukan lagi untuk kualitasnya. Nah seperti ini. Tapi ini kemarin aku ngebuat yang jagung besar pas kehabisan yang kecil, terus aku pakai yang jagungnya agak besar, tapi juga harus pecah juga ya, seperti ini, pecah pokoknya, dan harus lunak. Untuk hasil yang jagung kecilnya itu seperti ini, dan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk ngebuat video tutorial seputar jamur tiram buat kalian teman-teman para petani jamur pemula.